Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa minhu at-tawriyatu. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatul Muyassaratu. Ya, di sini kita masih dalam pembahasan cabang ilmu yang terakhir dalam pembahasan balaghah di kitab ini, yaitu ilmu badi'. Ya, ilmu badi' itu adalah ilmu di mana dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui cara-cara untuk memperindah suatu kalimat. Dan sesuatu yang membuat suatu kalimat menjadi indah itu dibagi menjadi dua, yaitu muhassinat yang ma'nawiyah dan muhassinat yang lafdhiyah. Dan saat ini kita masih dalam pembahasan muhassinat yang ma'nawiyah, karena yang muhassinat lafdhiyah sudah berlalu penjelasannya. Dan di antara muhassinat yang ma'nawiyah itu adalah at-tawriyah. Ya, at-tawriyah. Apa itu? Wahiya an yutlaqa lafdhun lahu ma'nayani. Ya, an yutlaqa lafdhun lahu ma'nayani. Jadi yang dinamakan dengan tawriyah itu adalah penggunaan suatu lafadz. Ya, penggunaan suatu lafadz di mana lafadz tersebut memiliki dua makna. Qaribun wa ba'idun, yaitu makna yang dekat dan makna yang jauh. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan tawriyah. Yang pertama, kita menggunakan suatu lafadz yang lafadz tersebut memiliki dua makna. Makna itu ada yang jauh, atau makna itu ada yang dekat, qarib, dan makna itu ada yang jauh, ba'id. Wa yakunul muradu huwal ba'ida. Ya, akan tetapi walaupun lafadz yang digunakan itu memiliki dua makna, yaitu makna dekat dan makna jauh, namun yang dimaksud oleh penutur itu adalah makna yang jauh. Nahwu qawlihi ta'ala. Ya, contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Az-Zariyat ayat 47, yaitu was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ya, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit tersebut kami bangun dengan aidin. Ya, jadi yang dimaksud lafadz yang ada tawriyahnya itu kata-kata aidin di sini. Ya, penjelasannya yahtamilu an yakunal muradu jam'a yadin. Maka kata aidin dalam ayat ini itu mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan kata aidin itu adalah jamak dari yadin. Ya, jamak dari tangan. Wa huwal ma'nal qaribu. Ya, dan aidin yang jamak dari yadin itu adalah makna yang dekat dalam ayat ini. Apa yang menunjukkan? Bidalili banainaha. Ya, yang menunjukkan bahwa aidin itu adalah jamak dari yadin, ya. Itu adalah yang menunjukkan adalah kata-kata banainaha. Ya, kami bangun. Ya, maka yang terbayang kalau yang namanya membangun itu dekat dengan tangan. Ya, karena itu ini adalah makna yang dekat. Wa yahtamilul ma'na al-ba'ida. Ya. Namun kata aidin di sini itu juga memiliki kemungkinan bahwa atau kata aidin ini juga memiliki makna yang jauh. Ya, dan juga memungkinkan bahwa ayat ini yang dimaksud adalah makna yang jauh tersebut.
Nah, apa makna yang jauh? Ai biquwwatin. Ya, jadi bi aidin di sini adalah biquwwatin. Ya, jadi quwwah di sini quwwatin atau aidin, ya. Aidin di sini itu adalah masdar dari fi'il ada. Di mana ada itu maknanya adalah qawiya. Ya, maka yang dimaksud dengan aidin di sini adalah quwwatin. Ya, dengan kekuatan, ya, dengan kekuasaan. Ya. Wa huwal muradu. Ya, dan itulah yang dimaksud dengan aidin dalam ayat ini. Ya, yaitu biquwwatin. Kemudian walistikhdamu. Ya, walistikhdamu. Dan di antara muhassinat yang maknawiyah, ya tadi selain tauriyah, kemudian yang kita bahas dalam ya pertemuan kali ini adalah al-istikhdam. Ya, walistikhdamu. Ka qauli syairi, yang dimaksud dengan istikhdam itu nanti akan ada penjelasannya. Namun di sini beliau langsung memberikan contoh yang dimaksud dengan istikhdam. Ya, yaitu sebagaimana ucapan seorang penyair. Idza nazalas sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Ya, idza nazalas sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Nah, di sini di mana titik istikhdamnya itu adalah ada pada kata as-sama. Ya, ada pada kata as-sama. Atau mungkin di sini bisa kita jelaskan apa yang maksud dari istikhdam dalam ilmu badi'. Itu adalah ada suatu kata yang memiliki dua makna. Atau bahkan bisa lebih dari dua makna. Nah, kemudian digunakan dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut itu bisa memiliki kemungkinan kepada dua makna tersebut. Ya, berbeda dengan tauriyah tadi. Kalau tauriyah itu yang dimaksud adalah makna yang jauh. Ya, ada dua makna yang dekat dan makna yang jauh. Kalau tauriyah yang dimaksud makna yang jauh. Kalau istikhdam itu ada kemungkinan yang dimaksud atau kalimat tersebut itu bisa dipahami baik dari makna yang pertama maupun makna yang kedua. Ya. Maka kita lihat yang dimaksud dengan as-sama di sini apa? Al-muradu bis-sama'i al-mataru. Ya, yang dimaksud dengan as-sama itu yang pertama adalah hujan. Kemudian waz-zar'u. Ya, jadi bisa juga as-sama di sini maknanya adalah az-zar'u, yaitu tumbuhan yang tumbuh. Ya, atau tumbuhan. Ya. Maka penggalan syair ini itu bisa dimaknai keduanya. Ya, misalnya kita makna yang pertama. Idza nazalas sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Ya, jika hujan turun ya di belahan bumi ya suatu kaum ya, atau jika hujan turun ya di bumi suatu kaum, maka kami menggembalakan di tempat tersebut ya walaupun mereka marah. Ya. Itu jika yang dimaksud adalah as-sama itu adalah hujan. Atau jika yang dimaksud adalah az-zar' ya tumbuhan juga sama. Ya, jika telah turun tumbuhan di bumi suatu kaum ya, maka kami kemudian menggembalakan di tempat tersebut walaupun mereka marah. Nah, inilah yang dimaksud dengan istikhdam. Bahwa as-sama di sini itu bisa dimaknai sebagai hujan dan juga bisa dimaknai sebagai tumbuhan. Dan maknanya tetap bisa masuk, ya tetap dapat masuk ke dalam syair ini. Kemudian contoh yang lain
wa qaulul akhari, ya, dan ucapan dari penyair yang lain, walil ghazalati syai'un min talaffutihi. Ya, walil ghazalati syai'un min talaffutihi. Wa nuruha min dhiya khaddaihi muktasabu. Walil ghazalati syai'un min talaffutihi wa nuruha min dhiya khaddaihi muktasabu. Maka al-ghazalatu di sini itu memiliki kemungkinan dua makna. Ya. Al-ghazalatu itu bisa al-hayawanul ma'rufu. Ya, ghazalah itu bisa diartikan sebagai hewan yang sudah diketahui, yaitu kijang atau gazelle, ya, yang sejenis dengan kijang. Atau juga bisa dimaksud sebagai wasyamsu. Yang dimaksud ghazalah di sini adalah matahari. Maka, ya, karena istikhdam tadi, maka syair ini itu bisa dipahami baik ghazalah yang dimaksud itu adalah hewan yang dimaksud, yaitu kijang, ataupun juga matahari. Ya, misalnya makna yang pertama, walil ghazalati syai'un min talaffutihi wa nuruha min dhiya khattaihi muktasabu. Dan ya, bagi kijang itu terdapat sesuatu dari tolehannya, dan cahayanya itu dapat diperoleh, ya, di antara cahaya dua pipinya. Ya, maka bisa dipahami, ya, bahwa itu adalah hewan yang telah diketahui, yaitu kijang. Atau juga kalau misalnya dimaknai sebagai matahari, ya, walil ghazalati syai'un min talaffutihi wa nuruha min dhiya khattaihi muktasabu. Dan bagi matahari itu terdapat sesuatu dari tolehannya, dan cahayanya itu, ya, dari atau diperoleh dari cahaya di antara dua pipinya. Ya, maka ini juga dimaksud dengan istikhdam, bahwa kata ghazalah di sini itu bisa bermakna hewan kijang dan juga matahari, dan syair ini itu tetap dapat dipahami walaupun yang dimaksud adalah kedua makna. Al-idahu, penjelasannya, at-tauriyatu min adaqqil muhassinatil ma'nawiyyati. Ya, at-tauriyatu min adaqqil muhassinatil ma'nawiyyati. Tauriyah itu merupakan muhassinat ma'nawiyah yang paling teliti. Ya, di antara muhassinat ma'nawiyah yang paling teliti adalah tauriyah. Wa araqqiha, dan juga, ya, di antara yang paling lembut, ya, di antara muhassinat ma'nawiyah. Wa minhum man ankara wuqu'aha fil Qur'ani. Dan di antara para ulama itu ada yang mengingkari, ya, terdapatnya at-tauriyah dalam Al-Qur'an. Ya, jadi di antara para ulama itu ada yang mengingkari, ya, mengingkari adanya tauriyah dalam Al-Qur'an. Wala dalila liman ankara dzalika. Ya, namun sebetulnya tidak ada dalil bagi orang yang mengingkari hal tersebut. Artinya mengingkari adanya tauriyah dalam Al-Qur'an. Fal Qur'anu jarin 'alal uslubil arabiyyi. Ya, maka Al-Qur'an itu berjalan di atas gaya bahasanya orang Arab, ya, uslubnya orang Arab. Wal amthilatu fihi katsiratun. Ya, dan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa tauriyah ada dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa min dzalika al-ayatus sabiqatu. Dan di antara contoh bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada tauriyah,
itu adalah ayat yang telah berlalu, yaitu was-samaa'a banainaha bi'aidin. Maka kata aidin di sini itu bisa bermakna jamak dari yadun, tangan, atau bisa juga bermakna itu masdar dari ada, yang bermakna qawiyah. Maka maksudnya adalah quwwatun. Ya, maka itu adalah contoh dari tauriyah. Ya, karena yang dimaksud adalah makna yang jauh, yaitu yang quwwatun tadi. Kemudian wa qaulullahi ta'ala ikhbaran an ikhwati Yusufa hina qalu li abihim. Ya, dan juga contoh dari tauriyah ini ada dalam firman Allah Ta'ala ketika Allah mengkhabarkan mengenai saudara-saudaranya Yusuf ketika mereka berkata pada ayah mereka. Lamma akhbarahum annahu yajidu riha Yusufa. Ya, kapan itu? Ketika ayah mereka itu mengkhabarkan kepada mereka bahwa beliau itu mendapati bau badan dari Yusuf. Maka mereka mengatakan kepada ayah mereka, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ya. Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan, demi Allah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang terdahulu. Ya, dhalalikal qadim. Maka di sini ada tauriyah di dalam kata dhalal. Ya, di dalam kata dhalal. Ya, dalam surat Yusuf ayat 95. Yahtamilu annahum aradu bid-dhalali an-nisyana. Ya, yahtamilu annahum aradu bid-dhalali an-nisyana. Maka ada kemungkinan bahwa yang mereka maksud dengan ad-dhalal di sini adalah nisyan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam ayat ini la fi dhalalikal qadim, maka kata dhalal di sini itu ada kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh para saudara Yusuf, yang dimaksud dengan dhalal di sini adalah an-nisyan. Ya, an-nisyan, ya, dalam keadaan lupa. Wassiyaqu yashhadu lidzalika. Ya, dan rentetan kejadian, ya, kemudian juga hubungan yang terdapat dalam kalimat ini itu menunjukkan atau menjadi bukti akan hal tersebut. Ya, bahwa yang dimaksud dhalal bisa saja an-nisyan. Wa yahtamilu annahum aradu bid-dhalalati al-khata'a wal ghawayata fi tafdhili Yusuf alaihim. Namun juga ada kemungkinan bahwa dhalal yang dimaksud, dhalalah atau dhalal yang dimaksud oleh para saudara Yusuf itu adalah al-khata'a wal ghawayata fi tafdhili Yusuf alaihim. Yaitu kekeliruan dan juga kesesatan ayahnya karena beliau itu lebih mendahulukan, lebih mengutamakan Yusuf daripada mereka, itu daripada saudara-saudaranya. Wa hubbihi syadidi lahu. Ya, dan juga kekeliruannya selain mendahulukan Yusuf di antara mereka, dan juga kecintaan yang luar biasa dari ayah mereka kepada Yusuf. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan dhalal yang pertama itu adalah bahwa itu yang dimaksud adalah nisyan, dalam keadaan lupa. Namun juga bisa jadi dhalal itu maknanya adalah kekeliruan beliau, bahwa beliau dahulu itu mendahulukan Yusuf dibandingkan para saudaranya, dan juga mencintai Yusuf dengan sangat. Ya, maka itu adalah makna yang jauh. Makna yang dekat tadi nisyan.
Wa yashhadu lidzalika ma jaa'a fi awwalis surati. Ya, dan yang menunjukkan hal tersebut menunjukkan bahwa bisa jadi ada kemungkinan maksudnya adalah yang dimaksud dolal itu adalah kekeliruan ayah mereka ketika lebih mencintai Yusuf. Yaitu apa yang datang pada awal surat Yusuf. Ya, pada ayat 8. Min qaulihim, ya mereka mengatakan, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ya. Jadi idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ya, ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yang dimaksud itu adalah Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Ya, wa nahnu usbah. Padahal kami ini adalah satu golongan yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ya, sesungguhnya ayah kami itu berada dalam kekeliruan yang nyata. Maka kalau melihat ayat ini, maka dhalal yang dimaksud oleh para saudara Yusuf itu ada kemungkinan makna ini. Ya, bahwa yang dimaksud dengan dhalal itu adalah kekeliruan ayah mereka ketika beliau jauh lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan mereka. Ya. Wa huwal ma'nal ba'idu. Dan ini adalah makna yang jauh. Ya. Kalau dhalal dimaknai dengan nisyan itu makna yang dekat. Kalau dimaksud dengan khata' dan ghawayah itu makna yang jauh. Dan kita mengetahui kalau dalam tauriyah itu yang dimaksud adalah makna yang jauh. Ya, maka ini adalah salah satu contoh tauriyah dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki. Wa minhu fima yadhharu li wallahu a'lamu. Dan di antara contoh tauriyah yang ada dalam Al-Qur'an yang nampak bagiku, yaitu bagi Syekh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala, yaitu penulis kitab Al-Balaghah Muyassarah. Ya wallahu a'lam, yaitu qauluhu subhanahu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu dalam surat An-Naml ayat 88. Ya, yaitu wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Ya, dan engkau melihat gunung-gunung tersebut, ya, kamu sangka itu dia tetap di tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab. Ya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Ya, begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ya. Maka ya Asy-Syaikh ya hafizahullahu taala itu berpendapat bahwa dalam ayat ini itu juga terdapat tauriyah. Ya, penjelasannya bagaimana? Zahirus siyaqi yadullu ala anna dzalika yaumul qiyamati hina tubaddalul ardu ghairal ardi. Ya, dari zahir yang nampak dari ya berbagai macam hubungan yang terlihat dari ayat ini ya, dan juga runtutan-runtutan yang tampak, yang dimaksud dalam ayat ini ya, yang dimaksud ketika gunung itu berjalan, annadzalika yaumul qiyamati, bahwa itu adalah hari kiamat.
ya. Hina tubaddalul ardu ghairal ardi. Ya, ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Ya, ketika hari kiamat. Ya, sebagaimana ini kita dapati dalam surat Ibrahim, ya, ayat 48, ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, dan demikian juga langit. Ya, maka makna yang dekat yaitu bahwa itu bisa dipahami bahwa ini adalah yang dimaksud gunung itu berjalan itu ketika hari kiamat. Walakinna ma'aniyal alfadhi wat tarkibi tashhadu lil haqiqatil lati taqulu bidawaranil ardi. Ya, akan tetapi ya, makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz ini, ya, bahwa gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan, wat tarkibi, ya, dan juga makna yang terkandung dalam susunan ayat ini. Itu menunjukkan hakikat, ya, tashhadu lil haqiqati, hakikat yang bagaimana? Allati taqulu bidawaranil ardi. Ya, hakikat yang mengatakan bahwa gunung itu berjalan, itu maksudnya itu adalah sesuai dengan perputaran bumi. Ya, jadi yang dimaksud dalam ayat ini, itu ada kemungkinan bahwa ini adalah yang dimaksud adalah berjalannya bumi. Ya, jadi karena bumi bergerak, maka ya gunung-gunung itu juga menjadi bergerak. Ya, maka ini juga adalah pendapat dari sebagian ulama, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini itu bahwa bumi bergerak sebagaimana dengan bumi berputar. Ya, namun juga ada yang menafsirkan bahwa ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya. Kemudian wa minal Qur'ani ma la yufassiruhu illal asru. Ya, dan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu terdapat ya hal-hal yang nantinya yang dapat menafsirkannya, yang dapat menjelaskannya secara tegas itu adalah waktu, ya, ketika hal tersebut sudah terjadi. Ya, selama belum terjadi, maka ayat ini itu ada ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah nanti pada hari kiamat. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa ini maksudnya adalah perputaran bumi. Wallahu a'lamu. Kemudian kita kembali ke atas, wa kaqauli syairi, dan contoh dari at-tauriyah itu adalah ucapan seorang penyair, yaitu ayyuhal mu'ridu anni hasbukallahu ta'ala. Ya. Wahai orang yang berpaling dariku, ya, cukuplah bagimu Allah Ta'ala. Ya, hasbukallahu ta'ala. Cukuplah bagimu Allah ta'ala. Maka di sini di mana tauriyahnya itu ada pada kata ta'ala. Ya, ada pada kata ta'ala. Kalimatu ta'ala tahtamilu an takuna tanzihan lillahi. Maka kata ta'ala di sini itu mengandung kemungkinan bahwa itu adalah kata yang digunakan untuk penyucian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mengetahui bahwa kata tersebut ma'ruf digunakan, sering digunakan Allah ta'ala. Ya, Allah ta'ala yang digunakan untuk atau sebagai penyucian bagi Allah. Ya, maka ini adalah makna yang dekat. Ini adalah makna yang dekat. Wa tahtamilu an takuna talaban lil mahbubi bi an ya'tiya. Akan tetapi kata ta'ala di sini itu juga ada kemungkinan, ya, mengandung kemungkinan bahwa itu merupakan ya seruan bagi orang yang dicintai supaya dia datang. Ya, maka yang dimaksud adalah ta'ala. Ya, ta'ala yang sebagian ulama itu menggolongkan kata tersebut sebagai isim fi'il,
Ya, namun ada juga yang menggolongkan sebagai fi'il. Yang intinya mengatakan datanglah, ya mendekatlah. Ya, maka ta'ala di sini itu bisa jadi ta'ala itu kata untuk penyucian bagi Allah, namun bisa juga berarti bahwa itu perintah untuk mendekat ya kepada orang yang tadi berpaling dari diriku. Wa huwal ma'nal ba'idu. Ya wa huwal ma'nal ba'idu. Maka ta'ala yang bermakna mendekatlah itu makna yang jauh. Kita lihat catatan kaki ya. Wa takunul alifu ala hadzal wajhi fi kalimati ta'ala lil itlaqi. Namun kita mengetahui bahwa kata ta'ala ya ta'al ya itu tidak ada alifnya, ya tidak ada alif yang berbaring. Hanya ada ta, ain, kemudian alif dan lam itu saja. Namun kenapa kalau misalnya itu yang dimaksud makna yang jauh, yaitu yang bermakna mendekatlah, kenapa ada alif di akhirnya? Ya, maka alif yang ada pada ta'ala, jika dimaksud di sini adalah bermakna mendekatlah, itu untuk itlaq. Ya, itlaq, alif itlaq, itu adalah alif yang biasa ada pada akhir suatu ya, syair atau nazam yang kata terakhirnya berharokat fathah. Ya, biasanya untuk menyeragamkan akhiran dari suatu bait. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian wa minat tauriyati at-taujihu. Dan di antara jenis tauriyah itu adalah at-taujih. Ya, jadi di antara tauriyah itu ada yang namanya at-taujih. Wa huwa an yuwajjihal mutakallimu ba'da kalamihi ila asma'in mulaimatin. Ya. Maka yang dimaksud dengan taujih di sini itu adalah ya an yuwajjihal mutakallimu. Penutur itu mengarahkan ya ba'da kalamihi, yang mengarahkan sebagian dari kalimatnya menuju nama-nama yang sesuai, yang cocok. Ya, ka asma'i a'lamin. Ya contohnya adalah nama-nama tokoh-tokoh ya au qawaida atau nama dari suatu kaidah au ghairiha. Ya, atau yang selain daripada keduanya. Maka di sini yang dimaksud dengan taujih itu adalah penutur berusaha mengarahkan dari sebagian kalimatnya kepada nama-nama yang sudah atau nama-nama yang cocok, nama-nama yang sesuai, di mana nama-nama tersebut itu bisa jadi berupa nama tokoh, ya, nama kaidah-kaidah atau selainnya. Ya. Maka kita lihat contoh dari taujih. Ya. Ke qauli ba'dil udaba'i. Ya, sebagaimana ucapan sebagian dari udaba, yaitu sebagian dari sastrawan, qad nazala bihi sahibun lahu. Ya, di mana sastrawan tersebut itu dikunjungi oleh atau kawannya itu singgah ke rumahnya, atau dikunjungi oleh kawannya. Wa qala lahu hina ra'a fi manzilihi namlan. Maka kawannya tersebut itu berkata pada sastrawan tadi, ya, ketika di rumah sastrawan tersebut, itu tamu tersebut melihat ada semut. Kemudian orang tersebut berkata, mali ara manzilal maulal adibi bihi namlun tajamma'a fi arja'ihi zumara. Mengapa saya melihat ya, di rumah tuan sastrawan yang di dalamnya terdapat semut yang berkumpul di segala penjuru rumah dengan berkelompok-kelompok. Ya mali ara manzilal maulal adibi bihi namlun tajamma'a fi arja'ihi zumara. Mengapa saya melihat di rumah tuan sastrawan yang di dalamnya terdapat semut yang berkumpul ya di seluruh penjuru rumah
secara berkelompok-kelompok. Ya maka ya tadi ketika tamu tersebut berucap demikian, fa'ajabahu, ya maka sastrawan tersebut kemudian beliau menjawab, la ta'jabanna idzan min namli manzilina. Ya, jika demikian janganlah engkau takjub dengan semut yang ada di rumah kami. Fannamlu 'adatuha an tatba'as syu'ara. Ya, fannamlu 'adatuha an tatba'as syu'ara. Ya, maka yang namanya an-naml itu kebiasaannya itu mengikuti asy-syu'ara. Maka di mana di sini contoh dari taujihnya, ya taujihnya itu ada di kata an-naml dan asy-syu'ara. Ya an-naml dan asy-syu'ara. Maka bisa saja ini adalah yang dimaksud memang hakikatnya ya semut. Ya fannamlu 'adatuha an tatba'asy syu'ara. Ya maka semut itu kebiasaannya itu mengikuti para penyair. Ya, maka ini adalah ya makna yang sudah difahami. Namun di sini itu penyair tersebut itu ingin mengarahkan pada suatu nama yang sudah dikenal. Ya, yang nama yang sesuai dan sudah dikenal. Yaitu nama surat dalam Al-Qur'an. Yaitu surat An-Naml dan Asy-Syu'ara. Ya, kita mengetahui surat An-Naml itu terletak setelah Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara itu adalah surat ke-26. Kemudian An-Naml itu adalah surat ke-27. Artinya surat An-Naml itu mengikuti surat Asy-Syu'ara karena datang setelahnya. Maka kata-kata fannamlu 'adatuha an tatba'asy syu'ara, ya walaupun tampaknya maksudnya adalah maka semut itu kebiasaannya itu mengikuti para penyair. Namun di sini itu penyair mengarahkan kepada nama yang sudah dikenal, yaitu nama surat. Ya maka surat An-Naml itu mengikuti surat Asy-Syu'ara. Maka taujihnya di sini ada kata pada An-Naml dan Asy-Syu'ara. Wa kaqauli, dan juga taujih ini dapat ditemui pada ucapanku, yaitu ucapan Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala. Wa ya maliki faj'al rasulaka syafi'i fa inni hanifi ala millatil mala. Ya. Maka di sini ya karena ini adalah ucapan dari penulis sendiri dan tidak ditemui ya penjelasannya, maka Allahu a'lam taujihnya di sini ada pada kata Maliki dan Syafi'i. Ya Maliki dan Syafi'i. Ya karena kalau yang bisa dipahami dengan mudah dari penggalan bait ini, ya wahai rajaku, maka jadikanlah Rasulmu itu sebagai pemberi syafaat. Maka sesungguhnya aku adalah Hanifi, yaitu ya orang yang mengikuti ya agama Ibrahim, ya tauhid, ala millatil mala, ya yaitu mengikuti millahnya orang banyak. Ya maka ini mudah dipahami. Ya Maliki faja'al rasulaka syafi'i. Ya wahai rajaku, ya tuanku, jadikanlah rasulmu sebagai pemberi syafaat. Namun di sini Maliki dan Syafi'i itu adalah asma'u a'lam, ya nama yang sudah diketahui, yaitu mengenai madhab, yaitu madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Ya, maka ya bisa jadi wallahu a'lam, maka kata ini atau penggalan syair ini itu bisa dibawa kepada makna ya Maliki dan faj'al rasulaka Syafi'i, itu ke arah kedua madhab tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Kemudian, yaitu tadi adalah contoh dari taujih. Ya, contoh dari taujih. Yang taujih itu merupakan bagian dari tauriyah. Kemudian yang kedua, yang menjadi pembahasan kita itu adalah wa ammal istikhdamu, ya wa ammal istikhdamu, adapun istikhdam itu wa huwa qaribun minat tauriyati. Ya, yang namanya istikhdam itu pembahasannya dekat dengan pembahasan tauriyah. Apa itu? Fahuwa an ya'tiyal mutakallimu bilafdhin mushtarakin. Ya. Yaitu penutur itu menggunakan sebuah lafadz yang mushtarak. Ya, apa yang dimaksud dengan mushtarak? Lahu ma'nayani au aktsaru. Yaitu suatu lafadz yang memiliki dua makna atau lebih. Ya, maka istikhdam, ya istikhdam itu adalah ya seperti tauriyah, yaitu penutur menggunakan lafadz yang mushtarak yang memiliki dua makna atau lebih. Tsumma ya'ti bima yadullu ala kulli ma'nan. Ya, kemudian ya penutur itu mendatangkan atau menunjukkan atau mendatangkan sesuatu yang menunjukkan masing-masing makna tersebut. Ya. Jadi istikhdam itu adalah ya penutur mendatangkan suatu kata, suatu lafadz. Lafadz tersebut mushtarak, artinya memiliki dua makna atau lebih. Nah, kemudian penutur itu mendatangkan sesuatu yang menunjukkan kepada seluruh atau masing-masing makna tersebut. Kama fil baitaini, sebagaimana dalam dua bait yang ada dalam matan tadi. Ya. Yang pertama adalah idza nazala as-samaa'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Maka kata as-sama' di sini itu mushtarak, ya. Dia memiliki dua makna, yaitu al-matar, hujan, dan juga az-zar', ya, tumbuhan. Maka ini istikhdam. Ya, istikhdam karena semua yang ada pada bait ini itu bisa menunjukkan kepada dua makna tersebut, baik bermakna hujan maupun bermakna tumbuhan. Demikian juga pada bait yang kedua, yaitu walil ghazalati syai'un min talaffutihi wa nuruha min dhiya khattaihi muktasabu. Ya, maka ghazalah di sini itu bisa bermakna al-hayawanul ma'ruf, ya hewan yang sudah dikenal yaitu kijang, atau asyamsu, yang bisa juga bermakna matahari, sebagaimana yang telah kita baca tadi. Wa kaqauli, dan juga sebagaimana ucapanku, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala terkait dengan istikhdam ini. Yang pertama adalah wa ubghidul jubna fi nafsi wa akuluhu aklal muhibbi lahu fasta'milin nadhara. Ya wa ubghidul jubna fi nafsi wa akuluhu aklal muhibbi lahu fasta'milin nadhara. Ya. Dan aku membenci al-jubn, ya. Aku membenci al-jubn yang ada pada diriku. Ya, wa akuluhu aklal muhibbi. Ya, dan kemudian aku memakannya sebagaimana cara makannya orang yang menyukai hal tersebut. Ya. Wa akuluhu aklal muhibbi lahu, dan aku memakannya dengan cara makan orang yang menyukai hal tersebut. Fasta'milin nadhara, ya, maka gunakanlah pandanganmu. Nah, di sini di mana titik istikhdamnya itu ada pada kata al-jubnu. Al-muradu al-jubnu al-mata'umu. Yang dimaksud dengan al-jubn
Yang pertama adalah makanan. Ya. Kemudian wadidus syaja'ati, atau lawan dari keberanian. Artinya sifat pengecut. Ya. Maka syair ini itu bisa dibaca dengan dua makna tersebut. Ya, andai kata al-jubn kita maknai sebagai makanan, maka wa ubghidul jubna fi nafsi wa akuluhu aklal muhibbi lahu fasta'milin nadhara. Dan saya membenci makanan yang ada pada diriku, dan aku makan makanan tersebut ya, dengan cara orang yang menyukai makanan tersebut. Ya, padahal tidak suka. Namun makan seolah-olah dia menyukainya. Fasta'milin nadhara, ya maka gunakanlah pandanganmu. Ya, maksudnya sebetulnya saya tidak suka makanan tersebut. Atau kalau al-jubn maksudnya adalah dhiddus syaja'ah, ya, lawan dari keberanian. Artinya itu adalah sifat pengecut. Ya, dan maka wa ubghidul jubna fi nafsi wa akuluhu aklal muhibbi lahu fasta'milin nadhara. Dan saya membenci ya sifat pengecut yang ada pada diriku, maka aku ya memakan sifat pengecut tersebut dengan cara orang yang menyukai hal tersebut. Ya, maka gunakanlah pandanganmu. Maka ini juga adalah istighdam. Kemudian contoh yang kedua, wa qauli, dan juga ucapan beliau hafizahullahu ta'ala, wa arkabul ayra fi ayrin wa arbituhu. Ya, wa arkabul ayra fi ayrin wa arbituhu fihi wa minhu wa akhsyahu idza nadhara. Ya, wa arkabul ayra fi ayrin wa arbituhu fihi wa minhu wa akhsyahu idza nadhara. Maka di sini itu yang menjadi istighdamnya ada pada kata air. Ya, air. Ya. Karena nantinya semua dhamir, ya, dhamir muttasil yang ada di situ kembalinya pada air. Jadinya nanti wa arkabul ayra fi ayrin wa arbitul ayra fil ayri wa minal ayri wa akhsyal ayra idza nadhara. Jadi semua itu menggunakan kata air. Ya, menggunakan kata air. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, sebelum kita terjemahkan, kita baca dulu. Apa maksud dari air? Fahadzal baitu, ya maka bait ini jama'a khamsata ma'anin lil airi. Ya, maka bait ini itu mengumpulkan 5 makna yang dimiliki oleh kata al-air. Apa saja? Yang pertama, al-himaru. Ya, keledai, itu makna air yang pertama. Wajabalun, ya, dan gunung. Ya, gunung itu juga air. Kemudian wal-watadu. Ya, al-watad itu maksudnya adalah ya pasak. Ya, pasak yang ditancapkan di tanah itu. Kemudian itu makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, wa kullu natiin baina syai'aini. Ya, dan setiap hal yang menonjol di antara dua hal itu juga disebut sebagai air. Itu makna yang keempat. Kemudian was-sayyidu. Ya, as-sayyid, tuan, itu juga maknanya, atau air itu juga bisa bermakna as-sayyid, tuan. Maka ada 5 makna di sini. 5 makna air. Maka ya ucapan ini ya atau syair ini itu bisa dimasukkan ke 5 makna ini. Ya, pertama adalah wa arkabul ayra. Dan saya menunggang air. Ya, berarti maksudnya adalah dan saya menunggang keledai. Ya, maka makna air yang pertama. Fi airin, di air. Itu artinya air yang kedua. Jadi maksudnya fi jabalin. Ya, saya menunggang keledai di gunung. Kemudian wa arbituhu, dan saya mengikatnya, maka ngikatnya di sini yang diikat adalah air yang pertama.
dan saya mengikat keledai tersebut fihi, maksudnya di dalam air. Saya mengikatnya di air. Maka fihi, air yang dimaksud adalah al-watad. Ya, saya mengikatnya di sebuah pasak. Wa minhu, ya, dan di dalamnya. Ya, artinya saya mengikatnya di dalam air juga. Nah, maka saya mengikatnya di dalam yang sesuai, di dalam sesuatu yang menonjol di antara dua hal. Ya, wa kullu natiin baina syai'aini. Maka ini adalah air yang keempat. Wa akhsyahu idza nadhara. Ya, dan saya takut akan air, maka yang dimaksud adalah saya takut pada tuan saya jika beliau atau dia melihat. Maka wa arkabul aira fi airin wa arbituhu fihi wa minhu wa akhsyahu idza nadhara, itu semuanya kembali ke air. Tapi kalau diterjemahkan menjadi dan saya menunggang keledai di gunung dan saya mengikat keledai tersebut di sebuah pasak dan diletakkan di antara dua hal yang menonjol atau sesuatu yang menonjol di antara dua hal. Dan saya takut jika tuanku itu melihat. Ya. Wala a'rifu lahu nadhiran. Ya, dan saya, maksudnya adalah penulis Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala, beliau tidak mengetahui yang semisal dengan ini. Artinya istikhdam yang sampai menggunakan 5 makna seperti ini. Ya, ada 5 makna, semuanya digunakan. Itu beliau belum menemuinya selain dari contoh ini. Ya. Li'annal balaghiyina muqtasiruna ala dhamirin au dhamiraini. Karena biasanya para ahli balaghah itu hanya membatasi contoh-contohnya ke dalam satu dhamir saja atau kepada 2 dhamir. Ya, sementara di sini ada 4 dhamir. Ya, arbituhu, fihi, minhu, dan akhsyahu. Yang semua dhamir ha itu kembalinya kepada al-air. Demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.